Hey you guys, kembali lagi bersama saya Kenzi di channel kami Lovet. Kali ini saya akan membuat video top 10, maksud saya top 5 ya. Yaitu top 5 film animasi terbaik di tahun 2020. Saya mau bilang dulu, saya kira film animasi yang keluar di tahun 2020 itu sedikit sekali ya guys, tapi pas saya lihat ternyata lumayan banyak, tapi banyak yang tidak masuk radar saya gitu loh. Saya harus cari dulu di Wikipedia, baru kelihatan semua film-filmnya, dan film-filmnya itu tidak semuanya theatrical guys. Saya harus minta maaf karena list ini tidak bisa terlalu sempurna karena banyak sekali filmnya guys. Jumlah film yang saya sudah nonton itu lumayan terbatas guys. Jadi ini pada dasarnya top 5 film animasi 2020 yang saya sudah nonton ya. Tapi tidak apa-apa, kita langsung aja. Oh ya, sebelum mulai saya berikan dulu spoiler warning karena saya akan membahas sedikit tentang film-film di sini. Ya, cuma sekedar mengingatkan saja. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke top 5 film animasi tahun 2020 menurut saya. Di posisi kelima kita punya Over the Moon. Over the Moon adalah film animasi Amerika Tiongkok yang bertemakan fantasi, keluarga, dan musikal. Cerita di film ini bukan apa-apa yang terlalu kompleks, tapi ceritanya masih lumayan bagus dan mudah dicerna juga. Cerita di sini juga dibuat menarik dengan ciri khas Tiongkok karena ya tempatnya di Tiongkok. Jadi kita dapat lihat beberapa adat dan budaya di sana secara visual atau juga secara jalan ceritanya, sehingga membuat ceritanya tetap terasa berbeda dan lumayan fresh juga. Visual film ini sangat bagus dan overall sinematik dari film ini cukup mempesona. Seperti yang bisa kalian lihat, gambarnya mungkin tidak terlalu, mungkin saya akan pasang gambar saya di situ. Sebagian besar karakter di film ini juga sangat bagus, terutama karakter utamanya. Film ini juga mempunyai intensitas yang lumayan kuat dan beberapa scene yang menurut saya lumayan powerful. Tapi ada juga beberapa scene yang light-hearted yang bisa membuat Anda langsung tersenyum. Film ini mempunyai pesan yang sangat penting tentang move on dalam kehidupan, dan pesan tersebut disampaikan dengan sangat baik. Sedikit komplain di film ini, ada beberapa scene yang harusnya bisa diperpendek sedikit. Karakter Chin yang si bocah itu, saya baru bisa terbiasa dengan karakternya itu pas pertengahan film guys. Soalnya awal-awal saya rasa dia itu agak annoying. Film ini bukan apa-apa yang terlalu hebat atau terlalu fenomenal, tetapi film ini tetap memberi tontonan yang memenuhi, dan secara keseluruhan film ini artistik dan patut ditonton. Pada posisi keempat adalah We Bare Bears the Movie. We Bare Bears adalah serial kartun dari Cartoon Network yang bercerita tentang 3 beruang bersaudara, yaitu Grizz, Panda, dan Ice Bear, dan bersama mereka secara canggung berusaha beradaptasi di lingkungan manusia. We Bare Bears sudah mempunyai 4 season, dan akhirnya serial ini diakhiri dengan film ini. Film ini menurut saya mengakhiri serialnya dengan sangat baik ya guys. Film ini mampu mempertahankan karakteristik yang membuat serial We Bare Bears ini sangat bagus, seperti cerita yang simple tapi menghibur, nada riang pada acaranya, beberapa momen yang heartwarming di beberapa episodenya. Namun film ini juga dapat menambah aspek yang baru dan fresh pada ceritanya, seperti momen yang lebih intens dan emosional daripada biasanya guys. Perkembangan karakter di film ini lebih kompleks, dan konflik di film ini juga lebih besar daripada yang biasa kita lihat di acaranya. Film ini mampu mempertahankan pesona dari acaranya, tapi tetap membuat filmnya terasa fresh untuk dinonton. Dan saya mau bilang saya sangat suka final act di sini guys. Melihat 3 beruang bersaudara ini dalam keadaan yang sangat tidak berdaya dan hanya bisa pasrah kepada keadaan terasa sangat intens menurut saya. Hal seperti ini tidak sering kita lihat di serialnya, jadi momen ini terasa spesial bagi saya sebagai fans acara ini. We Bare Bears The Movie memberi moral yang
kuat tentang keluarga, dan itu benar-benar merefleksikan rasa hangat yang bisa kita rasakan saat menonton serial dari We Bare Bears. We Bare Bears the Movie bukanlah film dengan plot cerita yang paling kompleks atau mempunyai momen yang paling intens di seluruh industri film animasi. Tapi film ini tidak perlu melakukan itu. Film ini melakukan lebih dari cukup untuk menyenangkan penontonnya, dan menurut saya merupakan penutup yang bagus pada acara kartunnya. Dan di posisi ketiga kita punya Phineas and Ferb Candace Against the Universe. Phineas and Ferb merupakan salah satu acara kartun favorit saya dari Disney Channel ya guys. Kualitas acara itu sangat konsisten. Dan film pertama dari kartun ini yaitu Phineas and Ferb Across the Second Dimension menurut saya sangat hebat. Dan Candace Against the Universe meneruskan kualitas yang konsisten itu. Kalian tahu kalau dari serial kartun ini, cerita di tiap episode mempunyai struktur dan formula yang sama. Namun di film ini lumayan berbeda dengan formula yang selalu dipakai di episode serialnya, karena film ini berfokus kepada Candace sebagai karakter. Highlight atau sorotan di film ini adalah Candace sebagai karakter utamanya. Karakternya di sini mempunyai karakteristik yang lebih dalam, yang tidak sering kita lihat di serialnya selama ini. Di sini ditunjukkan beberapa sikap insecure dan rasa frustasi dari karakter Candace ini, ditambah dinamik atau hubungan dengan kedua adiknya, membuat Candace sebagai karakter utama menjadi lebih menarik, relatable, dan sangat terhubung dengan penontonnya. Kita tidak sering melihat karakter Candace diportray seperti ini sepanjang serialnya. Film ini memberi moral yang sangat baik tentang merasa baik tentang diri Anda. Semua ini kemudian dilapisi dengan petualangan yang seru, ide-ide yang kreatif, humor yang unik, karakter yang sangat menarik dan menyenangkan, lagu-lagunya yang selalu jadi earworm, dan overall rasa senang menonton film ini. Saya tidak tahu apakah kita akan mendapat lebih banyak Phineas and Ferb ke depannya. Tapi kalau film ini merupakan hal terakhir yang akan kita dapat dari serial ini, saya rasa cukup puas karena saya bisa lihat kenapa mereka memilih untuk berfokus kepada Candace di film ini. Film ini sangat menyenangkan, menghangatkan, dan karena ini Phineas and Ferb, film ini bisa diputar ulang berkali-kali. It's me against the universe. Menuju posisi kedua kita punya Soul. Film ini rilis pada akhir tahun 2020, jadi ya kita mengakhiri 2020 dengan sedikit krisis eksistensial. Sangat cocok untuk tahun yang sangat santai. Film ini menurut saya sangat hebat guys. Soul pada dasarnya memberi tema yang dalam tentang kehidupan atau keberadaan, aka existence. Saya rekomendasi nonton dulu ini filmnya, karena plot dan penjelasannya akan lebih jelas pada saat kalian menonton filmnya. Terlepas dari itu, cerita dari Joe Gardner dan salah satu jiwa yang dia temui di The Great Before yang bernama 22 atau 22 bekerja sangat baik dengan konsep ilustrasi afterlife dan before life yang unik dari film ini. Benar-benar membuat saya tertarik dan terbenam dalam seluruh titik plot di film ini. Dan saya tidak bisa diskusi film ini tanpa membicarakan topik krisis eksistensial yang dibahas di sini. Oh my god. Film ini benar-benar membahas topik itu dengan sangat dalam, membuat pertanyaan seperti kenapa kita ada? Apakah tujuan dari keadaan kita ini? Apa yang kita anggap sebagai tujuan hidup kita? Saya selalu menikmati film yang bisa membuat saya berpikir tentang hal-hal seperti ini. Dan Soul adalah film yang masuk dalam kategori itu. Film ini seperti berbicara kepada jiwa penontonnya guys, karena jumlah orang yang mengalami krisis seperti ini tidak sedikit. Perspektif yang diberikan tentang hidup di sini sangat menarik dan dampaknya itu sangat besar. Dan pesan yang terkirim dengan momen-momen di film ini dibungkus dengan sangat baik. Film ini sangat jenius dari cara mengendalikan tema dewasa di sini. Saya betul-betul merekomendasikan film ini. Ditambah lagi, Soul mempunyai dampak dunia nyata kepada saya, sehingga film ini terasa lebih spesial lagi untuk saya guys. Soul merupakan film Pixar top tier untuk saya guys. Saya sangat suka dengan film ini. And the thing is, you're pretty great at jazzing. Sebelum kita menuju nomor 1, mari kita lewati 2 honorable mention saya terlebih dahulu. Onward.
Seperti film Pixar lainnya, Onward menyuguhkan petualangan yang cukup seru dan karakter yang cukup menyenangkan. Tapi selain itu tidak ada apa-apa yang terlalu kreatif. Ceritanya oke saja, standar, bukan apa-apa yang terlalu hebat. Onward tidak cukup bagus untuk masuk dalam top 5 ini, tapi film ini masih patut ditonton. Adventure Time, Distant Lands. Ya, saya tahu ini secara teknis adalah serial animasi dan bukan film animasi, tapi dengan durasi seperti itu membuat rasanya seperti nonton film, guys. Ditambah lagi dengan jumlah episodenya yang baru sedikit. Ya, tapi tetap saja ini masih serial animasi, itulah kenapa saya taruh di honorable mention. Distant Lands pada dasarnya merupakan extended version dari serial original Adventure Time, mengembangkan cerita dari karakter utama serial tersebut ke level yang lebih jauh lagi. Ekspektasi saya dengan serial ini sangat tinggi, dan saya masih sangat terpesona dengan cara serial ini menyempurnakan plot cerita dan karakternya di sini, guys. Dan meskipun kita baru mendapat 2 episode, animasi di sini sudah terasa fenomenal. Di episode pertama berfokus kepada karakter Bimo, dan di episode kedua berfokus kepada Marceline Abedir dan Bonibel Bubblegum. Dan story arc plus pengembangan karakter mereka di kedua episode tersebut sangat hebat. Distant Lands meneruskan kualitas serial original Adventure Time dengan sangat bagus, bahkan meningkatkannya. Dan alhasil ini merupakan serial animasi favorit saya tahun ini. Peebs, are you gonna be okay hearing this again? Do what you have to do, Marceline. Distant Lands sangat dekat ke nomor 1 jika serial ini masuk dalam top 5-nya. Dan bicara soal nomor 1, kita punya Wolf Walkers. Film ini merupakan pilihan yang sangat mudah untuk nomor 1 di list ini, guys. Wolf Walkers merupakan film animasi paling indah, artistik, mempunyai struktur yang paling baik yang rilis pada tahun ini. Dan saya yakin kalau saya buat list film animasi terbaik dari tahun 2010 sampai 2020, saya yakin Wolf Walkers akan masuk top 20, mungkin bahkan top 10, guys. Style animasi 2 dimensi yang nampaknya seperti digambar menggunakan pensil, dan wow, style seperti itu menghasilkan animasi yang sangat unik, artistik, dan estetik, sehingga animasi di sini terasa sangat refreshing, guys. Plot cerita di sini seperti yang saya bilang tadi, menurut saya sangat kuat. Film ini setting tempat dan waktunya itu di Irlandia tahun 1650. Plot cerita, setting tempat dan waktunya yang estetik, dan animasinya yang unik dan artistik bekerja sama dengan sangat hebat untuk membuat film ini sangat menyenangkan, menegangkan, dan overall tontonan yang sangat memuaskan. Konsep seorang Wolf Walker di sini juga dibuat sangat menarik oleh visualnya. Bahkan salah satu karakter utama di film ini juga merupakan seorang Wolf Walker yang bernama Maeve Oak McTire. Penulisan dari setiap momen, titik plot, dan karakternya semua ditulis dengan sangat terstruktur. Karakternya, guys. Semua karakter di sini sangat penuh dengan karakteristik. Bahkan karakter sampingan seperti ayah dari Robin ditulis dengan sangat baik. Bahkan karakter dengan screen time yang lebih sedikit seperti si orang tua yang namanya Sean itu, yang merupakan salah satu sumber komedi di film ini, sangat menyenangkan untuk dinonton. Tapi highlight yang paling jelas di film ini adalah kedua karakter utama di film ini, Robin Goodfellow dan Maeve Oak McTire. Kedua karakter ini memiliki karakteristik yang sangat bagus dan pengembangan yang sangat hebat, guys. Mereka sangat berbeda dengan satu sama lain, tapi mereka mempunyai hubungan yang sangat baik, dan itu membuat chemistry mereka dengan satu sama lain itu sangat hangat untuk dilihat. Robin dan Maeve di sini juga sangat relatable, terutama untuk keinginan mereka merasa bebas. Ada beberapa momen yang sangat emosional di sini, dan momen tersebut distruktur dengan sangat baik, sehingga dampak emosinya itu sangat besar, guys. Momen intens di sini juga sangat hebat. Rasa intensnya itu benar-benar terasa. Momen intens yang paling epic menurut saya adalah momen di act terakhir. Itu momen pertarungan antara para tentara dan kelompok serigala. Tiap pergerakan di situ ditulis dengan sangat baik. Pacing dari scene itu sangat konstan, membuat momen ini mempunyai momentum yang sangat hebat, guys. Film ini benar-benar sebuah masterpiece menurut saya. Petualangan di sini benar-benar mengisap Anda ke dalam, sehingga keseruan dan intensitasnya itu sangat terasa. Film ini merupakan pengalaman nonton film animasi dari tahun 2020 yang paling luar biasa menurut saya. Dan karena semua alasan itulah, saya memilih Wolf Walkers sebagai
film animasi paling bagus di tahun 2020. Baiklah, sekian dari video saya. Apakah kalian setuju dengan list kali ini? Atau kalian punya film animasi tersendiri yang akan kalian taruh di top 5 ini? Silahkan komen di bawah, karena saya akan sangat tertarik untuk mendengar opini kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kami. Follow sosial media kita, karena hidup kita itu sangat menarik. Terima kasih telah menonton film ini, dan peace.